Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, perkenalkan nama saya Muhammad Mujibur Rahman. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Kudus. Video ini dibuat dalam memenuhi tugas mata kuliah eksperimen IPA. Mata kuliah ini diampu oleh dosen Ibu Irma Rumaya Syurfa Munif, Magister Pendidikan. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang rangkaian listrik campuran. Nah, teman-teman, sudah tahukah kalian tentang apa itu rangkaian listrik campuran? Agar kalian bisa mengetahuinya, mari bersama-sama untuk menyimak videonya. Video tentang rangkaian listrik campuran. Mari kita simak tentang apa sih itu listrik. Arus listrik merupakan muatan yang mengalir dari potensial tinggi atau kutub positif menuju potensial rendah atau kutub negatif. Rangkaian listrik adalah susunan komponen-komponen yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga dapat menghasilkan arus listrik. Rangkaian listrik sederhana terdiri dari baterai, kabel, saklar, dan lampu. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibedakan menjadi 1. Rangkaian seri, disusun berurutan atau tanpa cabang. Yang kedua, rangkaian paralel, yang dihubungkan secara berjajar atau dengan beberapa cabang. Yang ketiga, rangkaian campuran, yaitu rangkaian antara seri dan rangkaian paralel. Rangkaian campuran adalah gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Dalam rangkaian campuran ini memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, lebih rumit. Kedua, butuh banyak biaya. Yang ketiga, lebih cepat panas. Dalam rangkaian campuran, ada beberapa keunggulan. Yang pertama, tersusun dari perpaduan dua rangkaian. Yang kedua, menghindari rangkaian yang kompleks. Yang ketiga, jika terjadi kerusakan akan mudah diperbaiki atau dideteksi. Selanjutnya, mari kita lakukan eksperimennya ya. Kita akan melakukan eksperimen dengan rangkaian campuran seperti pola berikut. Langkah-langkah praktikum rangkaian listrik campuran. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Alat dan bahan pertama kardus, cutter, lem bakar, korek api, lilin, gunting, kabel kecil hitam, kabel kecil putih, 4 fitting lampu, 3 saklar, 4 buah lampu, dan holder baterai. Itulah alat-alat dan bahan yang harus dipersiapkan. Selanjutnya, prosedur perakitan. Gambarlah pola rangkaian campuran pada kardus. Sambungkan kabel dengan holder baterai. Sambungkan kabel dengan saklar pertama. Setelah tersambung, letakkan holder dan kabel yang sudah tersambung dengan saklar pertama pada pola yang sudah tergambar di kardus. Kemudian sambungkan dengan kabel pada fitting lampu pertama. Kemudian sambungkan dengan fitting kedua. Sambungkanlah pada holder negatifnya. Pasang lampu dan baterai pada tempatnya. Cek apakah sudah hidup. Oke. Selanjutnya sambungkan kabel dengan mengambil cabang dari rangkaian yang sudah dirakit.
Setelah itu sambungkan saklar 4 dan fitting lampu pada cabang kabel putih dengan mengambil dari rangkaian yang sudah ada. Setelah semua tersambung, rapikan dan rekatkanlah sambungan-sambungan rangkaian campuran dengan isolasi dan lem bakar sehingga terlihat lebih rapi. Setelah semuanya terrangkai, maka selanjutnya adalah pasangkan lampu dan baterai. Rangkaian listrik campuran sudah jadi. Selanjutnya pengujian. Pencahayaan yang dihasilkan. Kita amati gambar tersebut. Dari gambar tersebut menunjukkan bahwasannya lampu 1 dan 2 lebih redup dibandingkan dengan lampu 3 dan lampu 4. Lampu 3 dan lampu 4 lebih terang dan terangnya hampir sama. Pengujian kedua. Pengaruh saklar terhadap kondisi lampu pada rangkaian. Yang pertama, saat saklar 1 dimatikan. Saklar 1 kondisi dimatikan. Apa yang terjadi? Lampu 1 dan 2 mati. Tetapi lampu 3 dan 4 tetap hidup. Yang kedua, saat saklar 2 dimatikan. Saat saklar 2 dimatikan, lampu 1 dan 2 tetap hidup. Akan tetapi lampu 3 mati dan lampu 4 hidup. Saklar 3 dimatikan. Apa yang terjadi? Lampu 1 dan lampu 2 hidup. Lampu 3 hidup dan lampu 4 mati. Pengujian kondisi energi baterai ketika dihidupkan semuanya. Apa yang akan terjadi? Coba kita lihat. Semua saklar kita hidupkan. Setelah semuanya pada posisi on, maka kita tunggu selama 1 menit. Apa yang akan terjadi? Setelah 1 menit kemudian, baterai dipegang dan terasa panas. Jika baterai terasa panas, maka energi yang berasal dari baterai tidak hanya diubah menjadi energi cahaya, akan tetapi juga diubah menjadi energi panas. Hal tersebut mengakibatkan energi yang ada di dalam baterai akan cepat habis. Analisa dan pembahasan. Pencahayaan yang dihasilkan memiliki tingkatan yang berbeda, namun ada yang sama. Lampu 1 dan lampu 2 terangnya hampir sama, akan tetapi mereka lebih redup dibandingkan dengan lampu 3 dan lampu 4 karena energi yang dialirkan melalui jalur seri, sehingga energinya terbagi menjadi 2. Sedangkan pada lampu 3 dan lampu 4 lebih terang dan hampir sama karena dialirkan secara berjajar atau bercabang sehingga energi yang dialirkan sama rata. Susunan lampu 1 dan 2 disusun secara berurutan. Ini disebut dengan rangkaian seri. Hal itu yang menyebabkan satu saklar di jalur ini dimatikan, maka lampu akan mati semua, yaitu lampu 1 dan lampu 2. Sedangkan lampu 3 dan lampu 4 disusun secara berjajar atau paralel, sehingga apabila satu saklar dimatikan, maka hanya satu lampu yang mati, tidak. Pada pengujian ketiga mengenai energi yang ada pada baterai akan cepat hilang dikarenakan pada rangkaian campuran ini energi yang berasal dari baterai tidak hanya diubah menjadi energi cahaya, akan tetapi juga diubah menjadi energi panas. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.